Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Habibi KNR 14 Channel di acara podcastnya KNR 14 Channel. Selamat malam Mbah Brojol. Selamat malam Pak Yoyo. Selamat malam juga. Alhamdulillah teman-teman KNR 14 Channel, hari ini tamu spesialnya adalah Pak Yoyo. Wis. Nama lengkapnya Vito Bagiono. Siap. Pak Yoyo adalah salah satu tokoh masyarakat juga di RW 14. Waktu saya kecil, saya ingat Pak Yoyo itu, saya bilangnya itu jenius ya, karena dulu itu belum ada betulin HP di Pak Yoyo itu udah ada betulin HP gitu ya Pak Yoyo ya. Servis HP. Saya servis HP ya, betul-betul. Pak Yoyo. Kemarin saya sedikit terniang-niang ya. Itu Pak Yoyo itu katanya operasi mata. Ya, betul ya. Ntar suaranya lebih keras ya Pak Yoyo. Oke, siap. Itu ceritanya gimana sih? Dengar-dengar katanya operasi mata sendiri. Itu gimana Pak Yoyo? Tahu-tahu di rumah sakit. Jadi gini, ceritanya kan kita kan periksa biasa ya. Awalnya kita nggak kepikir adanya operasi, cuman memang rencana operasi kita di Semarang. Makanya kita nunggu-nunggu, kita nunda-nunda. Maksudnya sampai dengan siapa itu ada. Artinya kalau ke Semarang itu kan berarti ada yang nungguin, ada yang nemenin lah seperti itu. Nah, ternyata di sini RSUD itu sekarang sudah bisa, artinya mereka sudah mempersiapkan peralatannya, sehingga lanjut tiba-tiba kita disuruh operasi. Kita coba ke lab, ternyata hasil lab sesuai standar, standar dari sana, sehingga otomatis ya oke lah. Nah, karena tidak ada persiapan, katanya besok pagi Bapak boleh operasi ke sana. Bu, ini saya tanpa pendamping. Oh, enggak apa-apa. Nanti pendampingnya pada saat periksa saja. Karena nanti ada beberapa yang harus disampaikan ke pendamping. Nanti pendamping yang akan diberitahu untuk proses berikutnya. Itu akhirnya saya datang ke sana ke rumah sakit sendirian. Dari rumah pakai sepeda motor, seperti layaknya orang mau beli bakso ya. Ke sana, begitu kita ngantri, udah lama ngantri. Ketika itu dibuka, plongnya udah terbuka, tapi buatin runtuh, grogi ya. Lama sana mereka sudah ganti semua, sampai kemudian rambut juga dikasih hair top ya, enggak. Terus sana, kemudian saya mau dikasih baju itu, ditanya, Bapak pendampingnya mana? Bilang, loh saya nggak bawa. Loh katanya tanpa pendamping. Oh nggak bisa Pak, kalau operasi harus pendamping, karena nanti biasanya purna operasi kan tidak selamanya fisiknya itu akan sehat, otomatis kan habis beberapa jam nunggu, beberapa jam menanti, kemudian ada proses-proses sebelum persiapan itu kan ada, dan juga ada sedikit pembiusan yang otomatis dia punya imbas pada kesehatan. Akhirnya kemudian saya bingung karena ada di sana. Ini Bapak kalau sekarang tidak mendapatkan atau tidak ada yang pendampingnya, Bapak saya suruh pulang. Saya panik, tiba-tiba ingat ada sepupu, tak telepon kebetulan lagi mau keluar. Oh Mas, aku mau operasi. Loh kamu sih? Loh Mas gimana operasi? Ya ini siapa nggak ada, ini dari petugas dari pihak kesehatan mengharapkan ada. Udah Mas aku sana lah, itulah akhirnya. Yang nungguin itu berarti ya? Iya, ini nungguin itu, tapi ternyata cuma memang hanya untuk backup. Artinya kan hanya untuk barangkali terjadi sesuatu, itu aja. Ya bagus juga sih, artinya kan segala sesuatunya kan harus dipersiapkan dari awal. Itu awalnya. Iya, itu saya dengar Pak Yoyo operasi sendiri saya itu lumayan lucu ya, artinya orang pada bertanya-tanya operasi sih ya gitu. Operasi kayak dolanan tok ya gitu ya Mbak Brojol ya. Sama ini Pak Yoyo, saya itu kalau waktu dari Tegal pindah ke Pemalang kan, karena Bapak Ibu juga keadaannya
Bapak Ibu udah nggak ada ya rumah di sini. Nah, saya kenal sosok beliau, Pak Yoyo itu orangnya banyak bicara, Pak Brojo. Tapi kalau kita nggak paham maksudnya Pak Yoyo, kita itu salah paham, ya. Makanya saya juga minta maaf sekali ke Pak Yoyo karena waktu dulu juga ada kesalahpahaman ya Pak Yoyo, karena emang kita belum saling kenal, ada omongan yang sesuatu yang tidak sreg, jadi itu. Tapi setelah tak pikir-pikir, oh ternyata ini Pak Yoyo sebenarnya maksudnya adalah untuk kebaikan RW 14 dan khususnya di RT 3. Tapi kalau ada orang yang tidak sepaham, bilangnya itu Pak Yoyo lah banyak omong. Sukanya komen. Iya, sukanya komen. Tapi setelah saya sadari, oh ternyata benar ya apa yang dikatakan Pak Yoyo. Dan sebenarnya Pak Yoyo ada kepentingan apa sih dengan mengatakan seperti itu? Padahal kan kepentingannya untuk kebaikan RT 3. Tapi kritikan yang bagus, yang gitu. bangun. Itu ya Pak Yoyo ya. Nah itu coba saya pingin Pak Yoyo sampaikan pemikiran Pak Yoyo khususnya di RW 14. Coba Pak Yoyo, apa Pak Yoyo? Iya, jadi gini ya. Lebih keras ya Pak Yoyo ya? Iya, jadi gini, artinya sebenarnya hampir semua orang itu ingin berbuat lebih. Iya, berbuat lebih. Artinya ingin lingkungannya, minimal lingkungannya itu bisa lebih, bisa maju lah bahasanya. Artinya dari segi jenis birokrasi, artinya surat menyurat mengenai di KRT-an, atau kemudian hubungan, karena kan kayak kita ini kan sudah tua ya, jadi pernah melihat masa-masa dahulu, masa-masa istilahnya bahasanya Orde Baru ya, Orde Baru sampai dengan masa reformasi, sampai dengan setelah reformasi. Artinya ada 3 tahapan yang pernah saya lewati, sehingga memang ada beberapa kepentingan, ada beberapa kelemahan juga kelebihan dari masing-masing generasi itu. Artinya kemudian kalau ini sekarang sudah mulai terbuka, beberapa udah mulai terbuka, ya kita harus bisa mengikuti. Karena kalau kita nggak mengikuti, kita bisa tertinggal. Artinya kalau kita tertinggal berarti kemunduran pada pola pikir orang-orang kita. Nah, saya ingin ini orang-orang kita tuh berpikir maju. Artinya gini, bagaimana supaya kegiatan dalam RT ini bisa di cover dalam 1 tahun misalnya. Jangan ada apa-apa baru rame gitu. Jangan, kalau bisa kita di awal di program dihitung benar-benar bagaimana dalam 1 tahun itu kita bisa terkoordinasi. Nah, kondisi itu sebenarnya kan kita sedang memberikan pelajaran, sedang mendidik, sedang memberikan contoh pada para generasi muda, sehingga generasi muda berikutnya akan lebih bahasa yang sangat sistematis ya, dengan baik, perlu semacam ini. Kemudian jadi tidak ada peluang-peluang lagi yang jelek. Artinya dari tiap generasi menitipkan, sehingga otomatis ada alur yang masih satu arah. Pak, kalau kata sekarang orang sekarang, anak emas sekarang adalah satu frekuensi ya, Pak. Dia satu frekuensi, sehingga kalau udah satu frekuensi itu apapun akan lebih mudah karena sama-sama saling memahami. Seperti halnya panjenengan ketika panjenengan baru pulang di sana kan lingkungan berbeda. Walaupun pernah di sini ya, di sini tapi kan dalam pandaan tadi Orde Baru ya, jadi di sini Orde Baru. Terus jenengan saat itu juga tidak punya apa-apa, dalam arti tidak punya pemikiran apa-apa. Ini sudah pulang sekolah, butuh apa-apa minta orang tua, udah selesai. Tapi setelah jenengan pergi dan pulang, jenengan sudah bawa istri, artinya sudah berkeluarga, sehingga sebagai kepala rumah tangga otomatis pola pikir dan berpikirnya akan berbeda. Sehingga ketika pola-pola yang disana bawa kemari ketemu dengan orang saya yang agak misterius, jadi agak kaget. Itu saja sih sebenarnya sih, hanya kita ingin biar kita berpacu, artinya masing-masing itu punya semangat untuk membangun minimal lah di lingkungan kita, Pak. Karena nanti mereka juga toh setelah mereka sudah dewasa atau setelah mereka bekerja, setelah mereka sekolah lulus dan bekerja, mereka berkeluarga kan pindah ke lingkungan yang mereka masing-masing, sehingga ketika mereka pindah ke lingkungan yang baru itu dia akan membawa kayak semacam sesuatu yang baik di lingkungan sendiri. Dia akan bisa cerita, di tempat saya dulu
ada orang yang senang berdebat, kemudian lah, ya. debat itu menimbulkan sesuatu yang baik. Gimana kalau itu kita contoh, kan? Kan kita akan membahas semacam itu. Iya betul. Itu gitu Mas Habibie. Ya, saya juga berterima kasih ya sama Pak Yoyo. Saya juga itu ya dapat masukan yang bagus gitu ya, Mbah Brojol ya. Masukan gimana kita harus planning kedepannya seperti apa. Saya lihat itu Pak Yoyo itu kadang pakai bahasa satire ya, satire untuk teman-teman yang sebenarnya paham. Tapi kalau teman-teman yang nggak paham ya itu dikira Pak Yoyo rewel ya. Tapi ya semoga teman-teman GNR 14 channel setelah melihat video ini paham apa yang dimaksudkan sama Pak Yoyo. Intinya apa? Intinya untuk kebersamaan, guyub rukun, dan untuk lingkungan RW 14 agar lebih baik gitu ya. Mbak Brojol, kepekaan dulu lah buat Pak Yoyo. Oke. Mbak Brojol, ada yang mau ditanyain ke Pak Yoyo? Iya, sebetulnya kalau dari kepemimpinan ya, seorang pemimpin itu memang harus saling bersinergi. Artinya meminta saran dari sesepuh ataupun dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi saran-saran apa beliau kan yang lebih senior kan kita minta bantuannya untuk memberikan gambaran agar ke depan harus lebih baik lagi. Paling itu sih untuk saling-saling menggandeng lah gitu. Ya, betul. Sama ini Pak Yoyo. Kebetulan kan rumahnya Pak Yoyo itu kalau malam itu gangnya atau jalannya sepi ya Pak Yoyo ya. Itu kalau jam 10-11 itu kayaknya kalau berjalan sendiri di lewat samping rumah Pak Yoyo lewat jalan setapak ini kayaknya takut Mbak Brojol ya. Kayak ada yang ngikutin atau apa ya. Nyampe. Ini Pak Yoyo, ada pengalaman horor apa sih yang Pak Yoyo alami di sekitar sini? Masa lalu kah atau sekarang nggak apa-apa? Kalau dulu itu saya jadi ingat tadi kebetulan Mas Kendar, kakaknya Mas Yoyo tadi kan main ke sini. Itu ketika tadi dengan tanya ini saya ingat Mas Kendar dan ingat Mas Kendar, saya ingat waktu itu ceritanya kita begadang, lagi muda itu begadang sama Mas Kendar. Terus menjelang sholat subuh itu saya pulang karena kan ibaratnya orang macam langgar pas kayak subuhan nanggung gini kan gitu. Saya tuh pulang, pas jalan pulang itu ya nggak menaruh curiga atau berpikir akan ketemu apa gitu, nggak ngerti, ini pulang aja. Ada pengalaman yang menarik sampai sekarang saya juga nggak ini ya, nggak habis pikir. Waktu saya pulang di depannya rumahnya Bapak Fatur Rohim, itu kan sebelah baratnya karangan kosong. Iya betul. Itu kan dulu ada Mbak Rahmat yang perempuan tuh ya. Memang kalau Mbak Rahmat itu setahu saya kalau subuh itu mesti sholat subuh. Nah pas saya nengok ke arah selatan, ke kiri arah selatan, tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari rumah pintu samping. Pintu samping. Samping. Saya melihat pertama saya jalan, sepemahaman saya itu Mbak Rahmat mau sholat lewat belakang. Satu juga nggak kepikiran bahwa kenapa di jalan depan nggak kebir semacam itu jalan kaki. 2 langkah 3 langkah di depan saya itu ada almarhum Bu Dauna yang sini. Udah berarti ini mungkin biasa janjian mungkin sama Bu Dauna. Saya itu juga langkah berikutnya belok kiri lagi. Tapi yang saya alami itu justru tadi orang tua tadi yang taunya Mbak Rahmat itu, itu tubuhnya semakin besar, semakin tinggi, tambah tinggi gitu, tambah tinggi 2 kali lipat. Terus saya pikir apa saya dekat mata saya lagi ngantuk karena saya pulang pagi habis begadang. Tapi yang herannya Buddha Ona itu kan langkahnya pelan. Tapi saya merasa sebentar begitu saya depan saya itu Buddha Ona udah nggak ada. Begitu kayak gitu saya nengok lagi kiri lagi, tingginya serumah itu menjadi sosoknya satu gede dhuwur ya. Bisa jadi merinding kakinya nih. Begitu saya lihat ke depan lagi
Udah saya makin panik, saya langsung lari. Saya langsung lari bablas, nggak berani pulang ke rumah, langsung ke depan musola. Kebetulan di musola udah mulai ada orang yang mengaji dan apa berarti mau persiapan itu sih azan subuh ya, azan subuh langsung ke jalan raya. Dan itu saya duduk di sana sampai ambekan saya kempis itu ya. Ada orang lewat ya, ada mas yo. Dan apa nih? Padahal kita tuh mau bilang takut malu, mau bilang nggak apa-apa juga bingung karena kalau misalnya aku sholat kan berarti harus pakai sarung. Saya nggak pakai sarung, saya pakai celana pendek gitu. Jadi nah itu pengalaman yang saya ingat. Nah tadi kebetulan ada pertanyaan dan tadi kebetulan ada Mas Endar. Karena saya tadi juga istilahnya memang kejadian itu setelah saya dari tempatnya Pak Sukendar itu. Jadi ya memang sampai printing juga berarti emang itu ya. Jangan ngulang lagi. Ya karena kalau dilihat tarik garis lurusnya kan jalannya dari kita masuk gang sampai mentok di Mas Wawan ya situ ya. Iya. Itu lurus ya. Itu yang dulu saya pernah dengar ceritanya itu kalau kayak gitu biasanya banyak sosok astral yang kadang lewat, apalagi kita duduk sendiri, jalan sendiri, biasanya sering ada yang ngikutin. Juga rumah dengan rumah jaraknya kan jauh kalau sini jauh. Kalau dalam kan hanya 6 meter, 7 meter, rumah lagi 7 meter. Ini kan enggak, ini panjang sekali. Dan bahkan rumah ini cuma hanya beberapa rumah tok. Yang sebelahnya kan itu sungai dan itu belakang rumah semua. Ya, nah, itu mungkin yang jadi dan saat itu juga dulu belakang rumah ini kan masih kosong, belum ada bangunan. Yang sekarang jadi rumahnya Pak Sodikin ya. Itu kan kosong, masih kosong juga itu di situ. Makanya kan ya unsur horornya jadi tinggi lah macam itu. Ya itu ya horor ya. Kini saya juga lihat sosok Pak Yoyo kan walaupun usianya udah dibilang nggak muda lagi ya Pak Yoyo ya. Hampir 60 ya. Tapi semangatnya kan masih anak muda Mbak Brojol. Saya itu kadang lihat Pak Yoyo itu naik motor Astrea atau apa itu ada perkumpulannya nggak sih Pak Yoyo? Ya, Grand. Ada ya. Ada ya. Itu dari mana aja Pak Yoyo? Seluruh Indonesia ada, tiap kota ada itu. Dan bahkan kemarin di bulan aku lupa ya. September itu awal September itu juga kita ngumpul di Brebes. Di Brebes sana ceritanya ada semacam perkumpulan tapi tingkat nasional yaitu Jambor Nasional. Namanya klubnya itu berarti klub seluruh Indonesia namanya IKG. Itu perkumpulan Astrea semua atau iya semua. Hanya Astrea gitu? Iya. Berarti Ikatan Astrea Indonesia. Oh iya. Anggotanya banyak ya Pak Yoyo? Sekitar berapa kira-kira? 2.000 ya banyak ya? Kemarin aja melihat dari itunya sekitar 2.000, hampir 3.000 kemarin dari absensi teman-teman itu ada 3.000 itu kalau nggak salah bercampur jadi ada komunitas pengguna kendaraan yang sama tapi dia tidak masuk ke klub. Jadi mereka hanya penggembira sifatnya. Itu hampir 3.000 kemarin di Brebes. Brebes itu tiap tahun diselenggarakan. Pak Yoyo udah berapa tahun ngikutin saya berarti grup itu? Tahun 2000 kalau masuknya klub kan sebelum 2007 ya. Tapi kebetulan yang membawa klub Pemalang namanya Grape ya, Grand Astrea Pemalang itu kebetulan saya mendaftarkan ke Jakarta. Jadi kebetulan ada IKG itu sendiri agak vakum karena memang jumlah pemilik tiap kota itu kan sedikit. Nah karena sedikit kemudian kita kumpul lagi terus kita juga masuk, berarti persis tanggal 22 November kalau nggak salah itu 2007 itu kebetulan ada di sana ada klub GMT ya GMT Grand Motor Team di Jakarta itu mengundang kita, mereka anniversary sambil ngumpulin istilahnya itu bahasa sekarang keren itu apa? Balungan besi apa? Pakai balung apa ya? Jadi potongan-potongan itu kita kumpul. Iya. Satu ya, itu akhirnya kembali setelah itu
giat kembali dari mulai hanya kebetulan Pemalang itu klub yang ke-11 kalau nggak 11 13 itu se-Indonesia, terus baru sekarang diikuti banyak sekali tiap kabupaten. Memang dari kesepakatan untuk rekan-rekan semua itu bahwa untuk satu kabupaten hanya ada satu klub. Ada beberapa keistimewaan yang ada itu hanya di Semarang. Di Semarang itu ada 2 klub. Jadi Oren itu berarti khusus untuk wilayah Semarang. Terus kemudian ada yang namanya di UNES, itu namanya gratis. Jadi klub motor di situ membernya hanya mereka yang kuliah di UNES. Jadi di Semarang itu ada istimewa, dia punya 2 klub dalam satu wilayah. Karena memang ya jumlah mereka kan banyak ya Pak. Kota besar kan otomatis lebih banyak, sehingga otomatis dipisahkan antara istilahnya bahasanya orang yang asli dulu lokal orang situ ada, juga orang pendatang, karena di UNES kan banyak pendatang. Karena boleh dikatakan mayoritas mereka adalah mahasiswa. Jadi memang itu UNES itu yang gratis itu klub motor brand, tapi kebanyakan memang benar-benar mahasiswa situ. Ya. Mantap sih Pak Yoyo, karena dengan umur yang tadi udah tidak muda ya, semangatnya masih sempat kesana ya. Soalnya kan saya aja kalau saya ke Tegal aja itu kadang udah capek ya. Tekan-tekan. Pak Yoyo sampai ke Brebes bikin status loh, Pak Yoyo udah di Brebes gitu ya. Oh ya, satu lagi ya, kita lokasinya di Warung Yoma ya. Ayo yang pengen nongkrong jajan silakan ke Warung Yoma ya. Warung Yoma ya gitu ya Pak ya. Ya. Sama ini lagi, saya masih ingat banget ya, Pak Yoyo itu dulu juga kayak mengadakan siaran stasiun radio ya. Itu bisa ceritakan Pak Yoyo itu seperti apa Pak Yoyo? Karena saya masih ingat loh Pak Yoyo, suaranya Pak Yoyo siaran di sini ya gitu. Coba Pak Yoyo ya. Iya, jadi kan dulu itu ceritanya aku hobi elektronik. Kemudian pas lagi main ke Jogja, di Jogja sana lagi musim bikin pemandar kan gelap, di sana kan aman turun nyaman saat itu loh, karena banyaknya orang membikin kan akhirnya tidak seperti terlihat sekali, sehingga dianggap mereka itu biasa semacam itu. Dibikin terus tiba-tiba pas saya pulang di Pemalang berpikir bagaimana kalau di Pemalang, dan saat itu belum ada berarti pemancar radio ya, belum ada. Masih jarang banget ya. Berarti kan RSPD sama Alvina kalau nggak salah ya, pemerintah daerah LPP apa ya, LPPL apa ya namanya dulu. Nah itu saya boyong ke sini, kebetulan rumah memang sering untuk nongkrong. Nah betul kita coba satu persatu, ternyata dari beberapa yang nongkrong di sini dia punya potensi, pintar ngomong, suka musik. Ya akhirnya kita arahkan ke sana. Terus coba dengan pengalaman kita dengar radio, itu akhirnya kita itu. Dan kebetulan beberapa pecinta radio kita itu dulu 98,55 FM itu ada yang di Jakarta, dan di Jakarta itu sering muncul lagu-lagu yang belum dipasarkan, dia rilis dulu. Nah akhirnya saat itu ya bahasanya mungkin mencuri ya, karena kita merekam pakai radio bawa ke sini, sehingga kita kadang kelebihan itu kan kita muncul, radio ini sering merilis lagu yang belum ada di pasaran, lagu perdana belum dirilis Pak, belum dijual, mereka belum dijual, baru dibikin tapi sudah didengar di sini. Jadi di Jakarta dulu dipancarkan, kemudian kita dapat informasi itu. Kemudian memang genrenya kita tuh bukan nggak ada dangdut, bener-bener nggak ada dangdut, semua lagu pop dan barat, apapun itu ada macam itu. Ya, terima kasih Pak Yo untuk cerita inspiratifnya ya. Ya pokoknya saya kenal Pak Yo itu waktu kecil itu, Pak Yo itu orang yang cerdas ya, karena tadi balik lagi belum ada yang servis HP. Pak Yoyo kayaknya di lingkungan sini ya, yang saya tahu waktu rusak ya, misal kakak saya Mas Kotir ke Om Yoyo aja gitu ya. Saya kenal Pak Yoyo itu orang yang cerdas. Ini untuk yang terakhir Pak Yoyo, pertanyaan terakhir, ada pesan-pesan yang mau disampaikan
ke teman-teman GNR atau buat lingkungan RW 14 khususnya? Silakan Pak Yoyo. Iya. Jadi kalau saya pada intinya suka kepada orang yang berpikiran maju. Ya. Memang sedikit banyak masalah sih sebenarnya jadi orang berpikiran maju, karena kadang-kadang gini, kalau orang berpikiran maju itu yang sering-sering itu orang yang tidak dapat mengikuti, itu dianggapnya orang itu aneh. Betul. Karena bukan apa posisi levelnya tidak bareng. Kalau orang-orang pikir maju kan sepertinya orang aneh-aneh. Sebenarnya dia tidak aneh. Mereka kan ingin maju, ingin melakukan sesuatu yang berbeda, inovasi. Tapi kalau mereka yang maaf, yang saya berpengalaman, kemudian punya pola pikir yang sama, otomatis kalau orang diajak maju akan lebih senang, karena memang dari segi apapun itu kan akan membawa dampak pada diri masing-masing loh. Jadi akan membawa satu mungkin mental dalam artian berbicara dalam hal ini ada sesuatu yang ke arah yang baik ya Pak. Arah yang baik dan berbuat sesuatu yang lebih bisa menguntungkan tanpa harus merugikan orang lain, yang pada akhirnya sebenarnya nanti mereka sendiri akan menikmati. Secara individu. Secara individu, kalau mereka sudah terbiasa dengan penanganan sesuatu dengan ada sistematis berarti tidak melanggar dari kaidah yang ada, itu kan sebenarnya kan pada prinsipnya akan lebih menguntungkan dia secara pribadi loh. Karena tadi saya katakan dari awal, ketika nanti dia keluar dari lingkungan sini, mereka kan bawa pengalaman, bawa apa-apa dibagikan ke orang lain, di mana misalnya sekarang musimnya kan orang perumnas terus rumah kaplingan itu kan di sana orang datang baru semua dan mereka berkumpul jadi satu jadi satu. Itu saja sih sebenarnya, jadi tetap pikiran maju, tetap harus positive thinking. Iya, tapi aneh-aneh harus bersabar karena ada orang yang tidak bisa mengikuti akan mengatakan dia itu aneh orang. Iya, betul. Terima kasih. Kemarinnya kok sampai kemarin. Janjian loh. Terima kasih Pak Yoyo dan juga Mbak Brojul yang selalu mendampingi saya di podcast GNR 14 Channel. Semoga kedepannya bisa mendatangkan bintang tamu yang lebih inspiratif, tetap di channel GNR 14 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.